Bayangin kamu lagi ngelola pabrik sebesar Toyota. Secara market posisinya kuat, market share di atas 30%. Tapi di balik itu ada masalah besar seperti demand yang naik turun tiap bulannya. Saat demand tiba-tiba tinggi, pabrik dikewalahan. Operator harus lembur lebih banyak dari 6% naik sampai 18%. Ini nunjukin kalau sistem produksi kita ini tuh belum cukup fleksibel buat ngikutin kebutuhan pasar yang serba cepat. Apalagi kompetitor juga makin agresif dengan produk baru. Masalahnya bukan cuma di situ. Data yang ada belum dimanfaatkan dengan baik. Akibatnya sering terjadi overproduction, downtime sampai 140 jam per bulan, kualitas produk tidak stabil, dan biaya operasional jadi tinggi karena overtime. Operator juga jadi cepat lelah yang bisa meningkatkan risiko kesalahan dan kecelakaan kerja. Jadi, akar masalahnya ada di data yang belum terhubung dan belum dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Bayangkan, kita duduk di ruang rapat dan ada satu pertanyaan yang terus menggantung di kepala kita. Kenapa mereka bisa, sedangkan kita belum? Honda menguasai 70-75% pasar motor Indonesia. Poinnya ada di forecasting yang kuat, kapasitas besar, dan jaringan after sales yang sangat luas. Yamaha, mereka masuk dari sudut yang berbeda. Desain yang bicara ke hati konsumen dan brand yang terasa dekat, hasilnya 20-25% market share bukanlah angka yang kecil. Lalu kita lihat ke panggung global. Volkswagen punya skala dan standarisasi yang luar biasa. Tesla dengan integrasi vertikal yang hampir sempurna berhasil merebut 18-20% pasar EV global hanya dengan satu senjata utama, yaitu data real-time yang langsung jadi keputusan. Dari semua hasil sukses tersebut, terdapat satu benang merah yang kita temukan, yaitu mereka semua bisa mengubah data yang kompleks menjadi keputusan yang cepat dan sederhana. Dan disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa Toyota hari ini masih berjuang di titik itu. Ada 5 kelemahan nyata yang hidup di dalam sistem kita saat ini. Data banyak tapi visibilitasnya rendah, respons masih manual dan lambat, risiko tenaga kerja tidak termonitor, serta alokasi sumber daya yang masih statis. Dan yang paling menyulitkan adalah kita kaya akan data tapi miskin untuk aksi. Maka dari itu, Toyota harus bergerak untuk satu tujuan, memberikan nilai nyata kepada pelanggan dengan cara yang efisien, fleksibel, dan tidak mengorbankan satu nyawa di lantai produksi. Kita harus menggabungkan kedua lini, yaitu capacity driven dan juga sinkronisasi dengan permintaan ataupun demand yang mampu menciptakan adanya penurunan dari overproduction dan juga reward yang mampu meningkatkan adanya adaptivitas dari Toyo Smart dan juga permintaan ataupun demand pasar. Setelah sistem sudah sangat amat sinkron dan juga adaptif terhadap permintaan ataupun demand pasar, fokus kedua kita adalah untuk membangun data dari human-nya itu sendiri, di mana fokus utama kami adalah untuk membangun human safety yang lebih stabil. Oleh karena itu, smart wearable sebenarnya dapat menjadi solusi paling bagus dalam tujuan ini. Tetapi, kita juga perlu memperhatikan bahwa pengguna smart wearable akan menggunakan cost yang sangat amat banyak. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah untuk beberapa pekerjaan yang sangat amat berisiko dan juga pada peak demand, di mana kita akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Yang berarti kita membutuhkan real-time data dari human itu sendiri. Oleh karena itu, smart wearable dapat digunakan secara efektif jika kita dapat menggunakannya pada momen-momen terpenting saja. Setelah kita memiliki semua data baik secara demand ataupun human safety, kita hanya perlu melakukan satu strategi yang paling krusial, yaitu mengubah semua data tersebut menjadi satu decision trigger. Yaitu sederhana saja, kita hanya perlu membangun satu notifikasi sederhana yang mampu menciptakan decision lebih cepat dan juga mampu meningkatkan produktivitas dari supervisor kita. Tentu saja, dari 3 strategi yang sudah kami pertimbangkan, kita tidak akan menggunakan banyak sekali cost dan terbukti kita mampu menciptakan bahkan return sampai 60% dan juga payback period di tahun kedua, yang berarti project ini sangat amat worth it dan jangan sangat amat profitable. Ini Toyota melakukan perubahan bertahap dari 2026 sampai 2029. Yang pertama melalui Toyo Smart, itu sistem produksi dibuat jadi lebih fleksibel. Lalu yang kedua itu lewat Toyo Decision, data dipakai untuk bantu ambil keputusan secara real time. Dan yang terakhir lewat Toyo Safety, itu kondisi operator dipantau supaya tetap aman dan tidak kelelahan. Dengan langkah ini, pabrik bisa jadi lebih cepat merespon demand, lebih efisien dan lebih stabil ke depannya.